Tanya bapak-bapak yang hobi mancing ini. Berangkat jam 1 malam, mancing nggak dapat apa-apa, pulang dimarahin istri, besok diulangi lagi pasti. Padahal menderita. Padahal alasan kenapa anak muda di era sekarang ini harus mulai memperhatikan tentang kewirausahaan. Ada pertanyaan koma. Seberapa penting untuk masa depan generasi muda? terus terang dari kalimat pertanyaan itu saya nggak suka kata harusnya. Sampean bukan nabi, bukan bapak saya, dan bukan kepala negara. Jadi tidak ada Siap. kata harus. Tapi itu adalah jalan yang optimal juga untuk menuju masa depan. Kan gini, hidup kan penuh penderitaan. Nggak kerja menderita, sama aja. Nggak sekolah menderita, sekolah yang menderita, banyak PR, sama aja. Siap. Cuman pertanyaannya penderitaan apa sih yang dipilih? Menderita menjadi entrepreneur, itu akan menuju masa depan yang kau harapkan. Lebih cepat daripada menderita karena kebanyakan komplain, iya nggak? Siap. Nah yaudah, sama-sama menderita, nggak harus. Ada orang yang milih menderita tiap hari mancing aja, hasilnya dimarahin istri, ada juga, ya nggak masalah. Kalau pilihan hidupnya itu. Tapi menurut saya anak muda ke depan kalau pilihan menderitanya tepat dia akan menuju masa depan yang kita impikan bersama. Wih, jawabannya luar biasa diplomatis mengingatkan Cak Nun. Ora enek sambungane yo ora apa-apa. Lanjut, langkah apa saja yang harus dipersiapkan bagi calon wirausaha muda untuk menghadapi tantangan di masa depan agar tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Ini kan refleksi kemarin. Ini ke Mas Noe dulu. Monggo Mas Noe. Bagaimana agar bisa menghadapi semua tantangan di masa depan, intinya gitu ya? Iya, betul. Oke. Nomor satu paling penting menurut saya adalah mindset. Karena mindset adalah awal dari semuanya. Mindset apa yang kau pikirkan menjadi apa yang kau katakan, apa yang kau katakan menjadi apa yang kau lakukan, apa yang kau lakukan menjadi habit, habit menjadi karaktermu kemudian. Jadi yang paling penting adalah mindset dulu. Kalau saya mau ngomong mindset, yang paling penting untuk usaha, untuk melakukan sesuatu, terutama berusaha nih, sesuatu yang tidak mudah. Nomor satu, pahami kata passion, ikuti passionmu. Yang sering selip itu, passion itu artinya apa sih sebenarnya? Dianggap yang dicintai, yang disukai, no. Passion itu asal katanya passio. Passio itu artinya penderitaan. Lagi-lagi saya itu bukan motivator, saya demotivator ini saya. Anda harus paham penderitaan itu nggak bisa dihindari. Gini, passion, ikuti passionmu. Passion artinya adalah penderitaan. Ikuti sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Ini di sini misalnya ada jomblo, itu cari pasangan itu susahnya setengah mati penuh penderitaan. Tapi penderitaan yang mau ditanggung untuk menuju cita-cita. Kalau Anda berusaha menjadi pengusaha, harus nomor satu dilihat Anda akan mengalami banyak kesulitan. Tapi mau nggak passion di situ, menderita demi tujuan itu. Oke, itu nomor satu. Dari kebersediaan menderita untuk sesuatu yang memang kamu tuju. Itu biasanya urusan hobi itu menderita itu mau. Tanya bapak-bapak yang hobi mancing ini. Berangkat jam 1 malam, mancing nggak dapat apa-apa, pulang dimarahin istri, besok diulangi lagi pasti. Padahal menderita. Padahal menderita itu, diulangi lagi. Nah itu namanya passion, karena memang kita bersedia menderita untuk sesuatu. Nomor 2 yang paling penting menurut saya, pensikapan terhadap penderitaan. Ini ada riset psikologi kalau Anda mau mencari. Ada 2 cara menghadapi penderitaan. Yang satu adalah Anda merasa menjadi korban. Ada masalah, Anda adalah korban masalah. Ini membuat pikiran Anda tertutup, membuat Anda stres. Tapi ketika ada masalah dan pensikapan Anda adalah sebagai agen, oke, ini masalah yang saya ambil, yang saya putuskan, mau saya pegang dan mau saya hadapi. Itu langsung pikirannya berubah menjadi kreatif, pikirannya berubah menjadi tantangan. Contohnya misalnya dia bikin resoles. Nggak enak nih. Kalau pikirannya adalah korban, dia langsung baper. Ya Allah, kok jahat amat sih, nggak enak. Saya kan udah susah, sengsara. Tapi kalau pikirannya dia adalah menghadapi tantangan,
saya pegang nih masalahnya, dikatain nggak enak, oke nggak enak, berarti gimana bisa bikin enak nih? Karena ini adalah challenge, dia adalah mengambil masalah itu. Jadi karena masalah pasti datang, mending pilih masalah Anda. Pilih masalah yang bisa membangun masa depan Anda. Mindset itu harus ada pada semua pengusaha. Tanpa itu 3 langkah putus asa. Kalau dengan itu 1000 langkah akan bisa dilewati. Mantap, mantap. Kedua, passion bagaimana menyikapi penderitaan atau menderita. Gitu ya. Mantap. Ini sebagai wirausaha muda, apa pentingnya berkompetisi, berkompetisi, dan berkolaborasi untuk mengembangkan usaha di era seperti ini. Kompetisi dan kolaborasi di era seperti ini. Mas Noe dhisik. Yo. Jack, apa gunanya berkompetisi dan Berkolaborasi. Kompetisi itu sangat berguna untuk bercermin menunjukkan kekuranganmu. Karena orang yang paling jujur menunjukkan kekuranganmu adalah musuhmu. Jadi sama musuh itu, sama pesaing jangan dimusuhi. Karena mereka yang paling jujur menunjukkan kekuranganmu pasti. Justru kalau kamu mendengarkan pesaingmu, kamu semakin bisa memperbaiki diri. Maka sangat penting yang namanya bersaing dan mendengarkan kalimat mereka. Nggak enak di kuping. Tapi semua hal yang membuatmu lebih baik itu nggak enak. Jaga makanan nggak enak, olahraga tiap hari nggak enak, belajar nggak enak. Loh tapi yang nggak enak itu menumbuhkanmu. Memang, jadi salah satunya pentingnya bersaing itu adalah untuk bisa bercermin secara jujur. Karena musuhmu pasti paling seneng ngomongin kekuranganmu. Dan itu yang paling penting kita dengarkan. Karena itu titik yang paling penting kita perbaiki. Pentingnya, tepuk tangan di sini, apa-apa. Pokoknya kuat-kuat ayo. Pentingnya berkolaborasi. Karena sebenarnya support kita nggak pernah ada yang bisa hidup sendiri. Kita penting yang namanya support sosial. Urusan ekonomi, urusan psikologi, urusan kewarasan, urusan kesehatan segala macam, kita tuh perlu support sosial. Contoh nggak usah bisnis ya. Orang patah hati itu otaknya nggak waras, dia butuh temennya untuk megangin. Udah, dia suruh ngapain? Kamu bikin keputusan bisnis, lagi habis ditolak sama calonmu misalnya, nggak bakal lurus otaknya itu. Makanya butuh kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya urusan bisnis, tapi urusan manusia. Makanya pentingnya silaturahmi. Kalau dari agama kita mengatakan silaturahmi itu adalah salah satu sumber dari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki bukan hanya uang, tapi mindset, kelurusan berpikir, ketenangan hati, kejujuran. Dan itu kita butuh kolaborasi secara manusia satu sama lain. Makanya penting yang namanya kolaborasi dan kompetisi. Mantap. Matur nuwun Mas Noe. Mbak Indah, monggo Mbak Indah. Hal yang sama, kompetisi, kolaborasi. Basicnya kan sebenarnya saya bukan pengusaha, tapi ora popo tak jawab. Aku pertanyaan apa aja. Segalanya bisa. Kompetisi itu tadi menunjukkan bagaimana sebenarnya yang kamu hasilkan. Tadi benar banget nih Mas Noeni, karena kalau kita itu ada videonya sampai lucu. Ngetes nih, istrinya ngetes masak tapi garamnya dibanyakin. Mbok dulanen ning ngene bojomu, munine piye? Enak. Karena dia bukan rivalmu. Enak. Nek ora enak karena padahal itu isinya uyah tok. Jawabnya pasti enak. Karena wedi nek diseneni wedi menderita. Itu tadi. Turun ning jopo. Nah, itu dia testimoni sesungguhnya itu adalah dari rival, dari kompetitormu. Tapi ketika kita bilang kolaborasi, itulah kenapa pada saat pandemi kemarin itu social distancing diganti physical distancing. Karena kita manusia itu makhluk sosial. Ora iso urip dhewe. Satu orang tidak akan bisa melakukan semua hal. Mantap. Betul. Mungkin pinter masak, tapi ora iso desain packagingnya piye. Jaluk tulung sopo? Koncone. Mungkin pinter dalam hal desain packaging, tapi ora iso moto, jaluk tulung sopo? Koncone.
Mungkin ora iso memproduksi banyak karena keterbatasan modal. Njaluk sulung sapa? Bank. Njaluk tulung bank. Banyaklah hal-hal yang memang membutuhkan kolaborasi. Nggak bisa bikin caption di Instagram. Njaluk tulung sapa? Koncone sing iso ya biasalah mungkin yang sing pinter ngedabus biasanya kan. Banyak banget kalimatnya panjang-panjang. Jadi kita tidak bisa karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makanya kalau di dalam agama kita harus bersilaturahmi. Luminanas, itulah mungkin dasar bahwa kolaborasi ini bisa dijadikan dasar untuk membentuk jejaring juga. Karena dengan kita sendiri aja, wes aku pede aku. Walaupun saya sering menyampaikan bahwa perempuan itu multitasking person. Sering banget saya menyampaikan bahwa bersyukurlah lahir sebagai perempuan karena perempuan itu multitasking person. Hebat, pokoknya perempuan tuh hebat. Maaf ya, maaf. Pak Rektor, maaf Pak Rektor. Pak Wali, maaf Pak Wali. Gitu. Bisa dia masak atau mungkin di kantor tapi mikir laundry kurung tak jupuk, engko bengi masak apa, anak engko les diterne sapa bisa. Tapi kan tetap butuh orang. Oh masak engko nyumun tulung mungkin ibunya yang di rumah atau rewang yang di rumah. Anaknya urung dipapak mungkin minta tolong tetangganya atau mungkin suaminya atau karena memang kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Kalau tadi disampaikan bahwa kita butuh support system, saya percaya banget bahwa satu orang itu akan jauh lebih bisa berkembang sesuai dengan tadi passionnya ketika dia ngumpul dengan inner circle-nya yang dengan passion yang sama. Gak bisa seorang dokter itu jadi tukang pahat, intinya gitu. Jadi kalau dokter ya obrolannya ya dokter, walaupun mungkin ilmu-ilmu yang lain ya sekedar dia tahu untuk pengetahuan, tapi yang dia sering jalan bareng inner circle-nya ya pasti biasanya dokter-dokter itu. Itu yang membuat ilmunya jadi lebih bermanfaat dan jadi lebih luas. Pada intinya adalah manusia adalah makhluk sosial, ora iso dewean. Mantap. Buktinya butuh suami, butuh istri. Oh, nah gitu. Terima kasih Mbak Ida. Ini terakhir dijawab dengan selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Khusus Mbak Ida, liane gak oleh Mary. Apa arti sebuah kesuksesan? Ringkas Mbak Indah. 1, 2, 3. Kesuksesan berawal dari keberanian. Kalau buat saya gitu. Tanpa kita berani, kita nggak akan bisa sukses. Kamu ada di zona nyaman, orang wani nyapo-nyapo, ora bakal ning dindi. Yo ning kono kuwi ae. Dan ketika orang itu berada di zona itu, tidak akan berkembang kemana-mana. Dia nggak akan pernah mencapai kata sukses. Mantap. Tapi sukses juga berarti berbeda untuk setiap orang karena takarannya berbeda-beda. Itu dia. Jadi sukseslah dengan caramu sendiri, dengan jalanmu sendiri, insya Allah semuanya akan terberkahi. Intinya mantap, tepuk tangan dong semuanya, sing meriah banget.